أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Pada lafal bacaan afatatma'una, huruf ta di sini wajib kita pantulkan karena ia termasuk daripada ketika huruf ta berharakat sukun, maka ia kita namakan dengan bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah artinya memantul. Ya, kesalahan yang terjadi di dalam melafalkan bacaan qalqalah yang pertama tidak mantul. Tidak mantul contohnya adalah tidak mantul. Contoh afatat ma'una, tidak memantulkan. Yang kedua menambahkan hamzah, menambah hamzah. Contohnya bagaimana? Afatat. Nah, itu menambahkan hamzah. Harusnya qalqalahnya, pantulannya tidak ada menambahkan hamzah. Dan apabila qalqalah itu berada di tengah kalimat, maka kita namakan dengan qalqalah sughra. Baik, kita coba ulang. Afatatma'una. Pada lafal u kita panjangkan dua harakat karena ia mad tabi'i, adanya dhammah bertemu dengan huruf waw. Ayyu'minu. Pada lafal ayyu'minu tahan suara nunnya. Suara nunnya kita masukkan kepada huruf ya dan kita tahan suara huruf ya-nya. Pertamanya begitu. Kemudian langkah kedua ditahan. Ayyu sambil dimasukkan ke rongga hidung karena dia ada bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Nah, idgham bi gunnah sendiri juga kita bisa katakan dengan idgham naqis. Idgham naqis. Idgham yang tidak selalu sempurna. Dia masih menyisakan bunyi suara nunnya sedikit. Kemudian pada lafal yu'minu hamzah sukun wajib kita jelaskan. Wajib apa? Wajib kita jelaskan hamzahnya. Ayyu'minu lakum, dan tidak diseret untuk huruf hamzah. Hamzah bukan huruf yang diseret misal ayyu'minu yu, tapi dia harus sempurna hamzahnya yu a i, karena hamzah memiliki sifat, salah satunya adalah sifat syiddah dan jahar. Syiddah artinya tertahannya suara kita ketika melafalkannya ketika sukun, dan jahar itu tertahannya nafas kita. Kemudian pada lafal nu kita panjangkan dua harakat karena dia mad tabi'i, ditandai dengan dhamma bertemu waw. Alif yang ditandai dengan tanda lingkaran kecil dan berwarna abu-abu dianggap tidak ada. Kemudian melafal lakum wa qad kana, pada dasarnya di sini mim mati bertemu waw, ada izhar syafawi, yaitu mimnya harus dijelaskan. Kemudian wa qad kana fariqum minhum, pada lafal wa qad. Ya, ini ada bacaan qalqalah kembali, yaitu adanya huruf dal yang dipantulkan ketika melafalkannya, dan ini kita namakan dengan qalqalah. Ya, kesalahannya sama sebagaimana tadi huruf ta, yaitu pertama tidak mantul, itu kesalahan bacaan qalqalah, yang kedua menambahkan hamzah. Yang selanjutnya kana fariqum minhum, pada lafal kana ada panjangkan dua harakat karena dia mad tabi'i. Kemudian ri juga sama dua harakat, jangan dibedakan antara ka dan ri, harus sama panjangnya. Kana fariqum. Kemudian pada lafal qum minhum, masukkan suara tanwin pada lafal kun ke huruf mim, kemudian ditahan mimnya karena di sini ada bacaan yang kita namakan dengan bacaan yaitu idgham bi gunnah. Maka masukkan wa qad kana fariqum minhum. Pada dasarnya kita membaca fariqun minhum karena bertemu dengan mim, tanwinnya dimasukkan, dan itulah yang kita namakan dengan idgham
Yang kedua bi gunnah artinya disertai dengan gunnah, disertai dengan penahanan dan memasukkannya ke rongga hidung kita. Fariqum minhum, minhum dijelaskan suara nunnya karena dia izhar halqi. Kemudian mim mati bertemu ya, di sini ada sebenarnya ada bacaan yang kita namakan dengan izhar syafawi, yaitu mimnya dibaca dengan jelas. Kemudian yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunah. Yasma'una mad tabi'i pada lafal u dipanjangkan 2 harakat. Kalamallah la panjangkan 2 harakat karena dia mad tabi'i, adanya fathah bertemu dengan alif kecil. Harus sama ya teman-teman dalam membaca mad tabi'i. Jangan sampai yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek. Kemudian berlafal Allah, tebalkan lafal Allah karena dia sebut didahului dengan huruf fathah. Kemudian summa, pada lafal summa di sini ada bacaan yang kita namakan dengan bacaan gunnah, yaitu suara mimnya kita tahan. Kemudian pada lafal yuharrifunahu, lafal fu di sini kita panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i, dan alirkan lafal fa itu dengan nafasnya. Yuharrifu bukan yuharripuna tapi yuharrifunahu. Kemudian lafal hu di sini ada namanya kita namakan ya, hu dipanjangkan 2 harakat karena ia ha dhamir, yang dimana ketika ada ha dhamir maka ini kita namakan dengan bacaan mad silah qasrah dan dia dipanjangkan dengan 2 harakat. Nah, biasanya ditandai dengan ada waw kecil di setelahnya kalau dia berharokat dhammah. Kalau hanya berharokat kasrah ada ha kecil di setelahnya. Kemudian mim ba'di ma aqaluh, pada lafal nun mati bertemu ba, ini suaranya nunnya dimasukkan ke huruf mim, diganti karena di sini kemudian ditandai dengan mim kecil menandakan ini awalnya min. Ya, karena ada mim mati, ada nun mati bertemu dengan ba, maka suara nunnya dimasukkan ke huruf ba atau dibalikkan sehingga terdengar dengan suara huruf mim. Maka mim ba. Sebenarnya dalam membaca iklab ini ada 2. Nah, di sini kita namakan dengan hukum iklab, dan cara membaca iklab itu ada 2. Yang pertama dengan idbaq, yaitu dengan merapatkan bibir kita, dan yang kedua masih ada furjah sedikit, tapi kita mengambil yang idbaq saja. Ya, mengambil yang dia tutup rapat. Mim ba'di, langsung mim ba'di ma. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif. Aqaluhu ada mad tabi'i dhammah bertemu waw. Wa hum ya'lamun, mim mati bertemu ya ada izhar syafawi. Kemudian mun ada bacaan mad arid lis sukun, yang sebagaimana yang kita pelajari di ayat sebelumnya. Baik, kita coba ulang. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum. Kena kuat berhenti. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita bersama. Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe. Ya, mohon doanya juga semoga ini memberikan kebaikan bagi kita bersama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.